Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara semua dimanapun Anda berada, hari ini Bapak Ibu penuh dengan sukacita, Bapak Ibu penuh dengan damai sejahtera, sehat-sehat semuanya, dan berkat Tuhan melimpah-limpah atas hidup kita, bukan? Karena Tuhan ada di tengah-tengah kita. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita ketemu lagi juga hari ini di acara yang sangat spesial ini, yaitu kita akan belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah makanan rohani kita yang harus kita konsumsi tiap-tiap hari, supaya kita rohani kita menjadi kuat dan jasmani kita sehat semuanya. Bapak Ibu Saudara semuanya, di kesempatan yang indah ini saya akan membawakan satu tema, yaitu jadikan Yesus sebagai penguasa dalam hidup kita. Mari kita pelajari di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Kitab Yohanes pasal 10 di ayat yang ke-10. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab, mari kita buka. Bapak Ibu boleh buka di dalam Yohanes pasal 10 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama. Yang tidak ada Alkitab, coba perhatikan, saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita baca yang ada Alkitab pada hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau kita membaca di ayat yang ke-7, 8, 9 sampai ayat yang ke-10 ini, di bagian ini kita bagi ada 3 golongan atau 3 oknum. Yang pertama, ada di situ ada domba. Yang kedua ada pencuri, ada yang ketiga ada gembala, atau yang di ayat yang ke-10 tadi dikatakan aku. Domba ini adalah gambaran kita, orang-orang yang menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pribadi. Kemudian pencuri ini adalah gambaran dari setan atau iblis. Yang gembala atau aku itu adalah gambaran dari Tuhan Yesus sendiri. Dan hari ini kalau kita mempelajari ayat-ayat ini ada dari 3 oknum. Satu ini menjadi rebutan, ingin memilikinya, ingin dimilikinya, ingin dikuasainya, ingin menjadi bagian dalam dirinya. Siapa itu? Yaitu domba. Kenapa domba atau kita ini begitu spesial sehingga menjadi rebutan Bapak Ibu? Karena dari semua ciptaan Allah, hanya kita manusialah yang serupa dan segambar dengan Tuhan. Dan kita diciptakan oleh Tuhan dengan suatu visi yang besar. Apa itu? Yaitu untuk menguasai, untuk menaklukkan dunia ini. Kita ini adalah wakilnya Allah di dunia ini, untuk mengelola dunia ini. Begitu luar biasanya kita, sehingga semua ingin merebutkan kita. Tetapi dari 2 oknum ini, mereka punya tujuan yang berbeda-beda. Kalau kita pelajari di Yohanes tadi pasal 10 tadi, ayat yang bagian pertama, pencuri dia mempunyai tujuan. Setan ingin menguasai kita, ingin memiliki kita dengan 3 tujuan. Tujuan yang pertama yaitu dia ingin mencuri. Mencuri apa? Mencuri dari dalam diri kita yang Allah berikan yang sangat berharga, yang mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Apa itu? Yaitu kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan sangat berharga Bapak Ibu. Karena kalau manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, kalau hilang kemuliaan Tuhan dalam hidupnya, maka manusia kehilangan damai sejahtera. Manusia kehilangan ketenangan. Manusia kehilangan sukacita. Yang ada apa dalam dirinya? Yaitu ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Apalagi yang ada? Yaitu ketidakpuasan, kesusahan, sakit, penyakit. Itu yang akan melingkupi hidupnya. Maka setan tahu, maka itu kalau sudah diambil, maka manusia akan dipenuhi dengan kesusahan dan ketakutan.
Yang kedua, apa yang setan lakukan kalau dia menjadi penguasa dalam hidup kita, atau dia menguasai hidup kita, yaitu dia akan membunuh. Apa yang dibunuh dari kita? Yaitu pengharapan kita. Kita nggak punya pengharapan lagi. Apa artinya kita hidup di dunia ini kalau tidak punya pengharapan? Tidak punya pengharapan akan masa depan, tidak punya pengharapan pertolongan, tidak punya pengharapan untuk setelah mati masuk surga, tidak punya pengharapan ada ketenangan dan damai dan sebagainya. Apa artinya kita hidup? Makanya orang-orang yang diambil, yang dibunuh pengharapannya, orang itu akan mengalami putus asa. Dia akhirnya hidupnya stres, gila, bahkan tidak sedikit yang mati bunuh diri. Karena bagi dirinya tidak ada artinya hidup ini. Berbeda dengan orang-orang yang punya pengharapan. Maka dia punya gairah, punya semangat di dalam hidup ini. Karena di balik segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini, pasti ada perkara-perkara yang besar yang Tuhan telah sediakan. Semua yang terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan kalau kita mati, surga sudah menanti kita. Jadi kita punya semangat. Kenapa? Karena kita punya pengharapan. Karena Tuhan ada dalam diri kita. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh setan? Yaitu membinasakan, membawa kita ke dalam kebinasaan. Bersama-sama setan, setelah kita mati nanti, bersama-sama setan ke neraka, ke kebinasaan untuk selama-lamanya. Di sana tidak ada batasnya, Bapak Ibu. Di sana tidak ada kesenangan sama sekali. Di sana tidak ada sukacita sama sekali. Di sana ada ratap tangis. Di sana ada air mata. Di sana ada kerta gigi. Di sana ada siksaan terus menerus sampai selama-lamanya, Bapak Ibu. Betapa mengerikan kalau manusia masuk dalam neraka. Jadi Bapak Ibu, dan orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh setan, ada tanda-tandanya. Tanda-tandanya apa? Mereka hidup dalam kedagingan, hidup dipenuhi dengan hawa nafsu, dipenuhi dengan perkara-perkara dunia, pikirannya, hatinya, fokusnya pada perkara-perkara daging dan keduniawian ini aja. Bagian yang kedua, siapa yang ingin menguasai kita? Yaitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ingin menguasai kita. Supaya apa? Supaya kita mempunyai hidup. Dan mempunyai hidup dalam segala kelimpahan. Lebih daripada hidup itu. Apa itu yang dimaksud? Saya membagi ada 3 juga, Bapak Ibu. Yaitu apa? Kalau Yesus menjadi penguasa dalam hidup kita, kita orang-orang yang memiliki hidup yang berkelimpahan, itu artinya Tuhan membebaskan kita dari segala perbudakan dosa, dari segala perbudakan hawa nafsu, dari segala perbudakan dunia ini. Kenapa? Karena firman Tuhan ada pada kita. Karena Tuhan ada pada kita. Karena Tuhan menguasai kita. Tuhan membebaskan kita. Dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, kita dibebaskannya. Kita sudah dibayari, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, yaitu darah anak domba. Sehingga hidup kita diterangi dengan kebenaran, diterangi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Orang-orang yang dipimpin oleh Tuhan, orang-orang yang dikuasai oleh Tuhan, dia hidup dalam terang kebenaran, dia hidup dalam terang firman Tuhan, sehingga dia mengalami sukacita yang besar. Karena firman Tuhan mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu, yaitu ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Yang kedua, yaitu apa yang akan Tuhan lakukan atas hidup kita kalau dia menjadi penguasa, yaitu dia menjadikan kita miliknya. Tuhan menjadikan kita miliknya, milik kesayangannya, seperti biji matanya yang dilindungi, dijaganya siang dan malam.
Bukan hanya dilindungi, dijaganya, tetapi diberi jaminan baik di dunia ini maupun di sorga. Jaminan apa? Jaminan perlindungan. Dari apa? Dari segala kutuk, dari segala ancaman kuasa kegelapan, dari segala bencana. Kita dilindungi, dijaga Tuhan siang dan malam. Setan hanya bisa mengaum-ngaum mengelilingi kita, tapi dia tidak bisa menerkam kita. Kenapa? Karena Tuhan menjaga, melindungi kita. Dan kalau kita mati, apa yang Tuhan berikan? Jaminan apa? Karena kita miliknya, kita dijamin akan menerima surga. Kita akan bersama-sama dengan Allah di surga yang mulia. Di sana ada sukacita, di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada ratap tangis, di sana tidak ada sakit penyakit, di sana ada sukacita besar. Berapa lama? Selama-lamanya. Betapa bahagianya kita kalau Tuhan menjadi penguasa dalam hidup kita. Apalagi kalau Tuhan kita jadikan penguasa dalam hidup kita. Tuhan akan hidup dalam hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita bisa menjadi penolong bagi orang lain. Dunia ini sekarang, hari-hari ini dipenuhi dengan kesusahan, dipenuhi dengan ketakutan, dipenuhi dengan kecemasan. Orang berteriak-teriak minta pertolongan Tuhan, minta berkat Tuhan dan sebagainya. Yakinlah Bapak Ibu Saudara semuanya, kalau Tuhan kita jadikan penguasa dalam hidup kita, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita akan membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hidup dalam kita, dalam diri kita, sehingga kita bisa menghidupi orang lain yang sekarang hari-hari ini sudah banyak mati karena kesusahan, karena malapetaka, karena berita-berita yang terus menggemparkan yang mereka dengar. Tetapi bagi orang-orang yang di dalam Yesus, kalau Yesus menjadi penguasa dalam hidupnya, dia ada ketenangan. Bahkan dia bisa menolong, dia bisa memberkati orang lain. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara semuanya, undang Yesus menjadi penguasa dalam hidupmu. Dan tanda-tanda orang yang hidupnya dikuasai oleh Tuhan, dia selalu memikirkan perkara-perkara rohani. Dalam hidupnya bukan ditentukan oleh apa kata dunia, tetapi hidupnya ditentukan oleh apa kata Tuhan. Dia taat kepada Tuhan, dia hidup dalam kebenaran. Maka hari ini, ayo Bapak Ibu Saudara semuanya, kesempatan yang indah ini, buka hatimu. Undanglah Yesus masuk dalam hatimu, menjadi pemimpin dalam hidupmu, dan usir setan yang selama ini menguasai hidupmu. Usir dia keluar, dan biarlah Yesus yang menguasai hidupmu. Aku yakin, aku percaya, kalau hari ini Tuhan menjadi penguasa dalam hidupmu, engkau akan dipelihara, dijaga, dan dilindungi Tuhan. Dan kemuliaan Tuhan akan melingkupi kita, dan kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Puji Tuhan, haleluya, amin.